Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat kesehatan. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabatnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Aura Vanessa, NIM 2021 A1H040, kelas 2B. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit makalah kelompok kami yang berjudul Nilai dan Norma Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Yang pertama, definisi konstitusi. Istilah konstitusi dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah konstitusioner. Dalam bahasa Inggris digunakan konstituer atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi antara aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. Sejarah konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 hingga 16 Juli 1945 oleh Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Tugas pokok dari BPUPKI adalah menyusun rancangan undang-undang dasar, namun dalam prakteknya persidangan berjalan cukup lama, khususnya dalam membahas masalah dasar negara. BPUPKI membentuk kecil yang disebut Panitia 9. Panitia 9 berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui naskah mukadimah Undang-Undang Dasar. Supomo kala itu membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKL. Sebenarnya konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar dikarenakan suatu kehilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kehilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi groundwork telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Adapun fungsi konstitusi dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama, konstitusi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasar konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan, lain dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Yang
Kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme yang oleh Karl John Francis dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Dan yang terakhir, konstitusi berfungsi yang pertama membatasi dan mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap rakyat. Yang B, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan oleh rakyatnya. Dan yang terakhir, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. Dan terakhir, menjamin hak-hak warga negara. Secara umum, konstitusi memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama, konstitusi berfungsi untuk memberikan pembatasan kepada kekuasaan suatu pemerintah agar tidak terjadi pemerintah yang bertindak sewenang-wenang sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terjamin, terlindungi, dan tersalurkan. Yang kedua, konstitusi memiliki fungsi sebagai piagam atas lahirnya suatu negara. Yang ketiga, konstitusi memiliki fungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, konstitusi memiliki fungsi sebagai alat untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan di suatu pemerintahan. Dan yang terakhir, konstitusi memiliki fungsi sebagai sebuah identitas nasional dan lambang negara. Demikian presentasi hasil makalah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.